Halo semuanya, ini adalah analisa untuk di market futures untuk Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan juga indeks dolar. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan juga di indeks dolar. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu untuk di Dow Jones ya. Dow Jones secara weekly ya, kita akan lihat mingguan dulu. Weekly kita sudah fix membuat new lower low ya. Kita sudah membuat new lower low di sini. Kita sudah membuat new lower low, kita tinggal menunggu apakah kita bisa membuat new lower high seperti biasa ya. Kalau kita lihat market structure di Dow Jones di sini itu masih bearish ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sini lower low, kemudian lower high di sini, kemudian dia buat lower low lagi. Kita tunggu apakah kita bisa membuat lower high di sini. Karena kalau kita lihat di weekly ini merupakan area strong supply di sini ya. Ini cukup lebar area strong supply-nya. Nanti kita akan breakdown ke time frame yang lebih kecil. Yaitu di 31.000 sampai di 32.000 ya. Anggaplah pasnya dari 32.000 sampai di 31.000. Ya. Untuk di bawah di sini area gapnya di sini kurang diisi lagi dikit aja. Ya, dan kalau kita lihat Dow Jones di sini, kita punya satu area supply juga di sini ya. Tapi tepatnya kita punya gap di sini ya. Kita punya gap di sini di antara 32.200 sampai di 31.800 ya. Jadi kemungkinan ketika harga itu berhasil naik lagi dikit aja ya. Dikit sampai sini, kita akan bisa open posisi sell di sini dengan harapan dia bisa turun sampai ke 30.000. Walaupun di sini kita juga ada satu area area gap ya. Gap juga ada di sini. Jadi saya rasa gap di sini jika berhasil di close, kita pasang stop loss pendek aja. Ya. Kita pasang stop loss pendek aja, yaitu di atas swing sebelumnya di sini. Berarti stop lossnya setidaknya itu di harga 32.600 dengan take profit itu bisa sampai di 30.000 pas ya, seperti itu. Dan kalau kita juga ukur secara Fibonacci, kalau kita ukur secara Fibo, harga memang sekarang berada di area 76,8 ya. 76,8 dan juga kalau kita lihat dari Fibo weekly, ya tadi kan Fibo daily, kalau sekarang kita pakai Fibo weekly, harga 61,8 merupakan area gap yang ada ya. Di sini ada area gap, yaitu merupakan Fibonacci 61,8 seperti biasa ya. Di sini ada Fibonacci-nya. Nah, di sini ya. Yaitu di harga 32.122. Nanti di sana baru kita bisa lihat apakah kita bisa ambil posisi sell di sana. Dan kita juga ada kita bisa open sell juga di sini, yaitu di antara area gap di atas dan juga di area ini. Karena kita juga ada satu structure supply juga di sini di harga 33.200 ya. Jadi kayaknya di area 33.300 kita juga bisa open posisi sell di sana. Jadi kita cukup meresikokan dikit aja di sini ya. Cukup resiko 1% untuk mendapatkan profit 6% seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk Dow Jones. Kita masih mengharapkan harga untuk Dow Jones itu akan melanjutkan penurunan, dan apakah kita akan melihat fix new lower high ya. Kita akan menunggu apakah kita akan membuat new lower high di sini atau enggak, bagaimana seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk di Dow Jones. Sekarang kita akan pindah ke Nasdaq ya. Di Nasdaq seperti yang saya sarankan kemarin, ini sih
ternyata harga langsung break ke atas ya. Break ke atas sebenarnya tidak berlaku lagi tradingan seperti ini. Dan juga di sini nggak berlaku juga. Ini analisa kapan nih, saya lupa kemarin ya. Ini nggak berlaku. Dan kalau kita lihat ini ada area supply juga sudah diambil sebenarnya. Dan kalau kita lihat di Fibonacci-nya, secara Fibonacci, kita lihat weekly dulu ya. Kita analisakan ulang dulu ya. Jadi di sini kita ada Nasdaq, yaitu sudah membuat new lower low. Oke. Seperti biasa, Nasdaq sudah membuat new lower low. Kita tinggal menunggu Nasdaq apakah akan membuat new lower high. Di sini kita ada satu area supply sama seperti di Dow Jones tadi. Ini area supply-nya cukup lebar ya. Ini area supply weekly loh ya. Hati-hati, ini saya pakai time frame weekly, yaitu dari 12.600 sampai di harga 12.000 pas. Dan kalau kita breakdown ke bawah ya di time frame ini, di sini ada satu area demand juga, yaitu di harga 12.600 ya. Dan saya rasa kalau yang ingin sell lebih baik di area ini sell ya. Terus apakah kita boleh nge-buy di Nasdaq dan juga di Dow Jones? Apakah kita boleh nge-buy dulu? Kalau di Dow Jones saya rasa karena harga sudah terlalu tinggi, lebih baik jangan nge-buy. Kalau di Nasdaq apakah boleh nge-buy? Saya rasa boleh, tapi dengan syarat dia harus bisa break resisten dulu ya. Dengan syarat dia harus bisa nge-break area resisten dulu yang ada di harga 11.600 ya. Ketika dia sudah nge-break ini, teman-teman boleh ambil posisi buy, tapi di sini pendek ya, karena di sini ada satu area supply juga di sini ya. Di sini ada satu area supply, hati-hati di harga 12.000 pas ya, karena ini merupakan weekly. Sekali lagi, nah ini merupakan area weekly weekly supply, jadi hati-hati ya. Ini kalau dilihat lagi sedikit aja di ke atas nih ya, lagi dikit aja. Jadi lebih baik kalau yang nge-buy benar-benar harus pendek ya. Ketika dia break 11.644, TP di sini stop loss-nya itu di 11.500. Nah, bisa seperti ini untuk yang sangat pendek ya, seperti itu. Untuk long run-nya, untuk long run saya rasa kita bisa open sell ketika harga sampai di area ini. Ini area bagus sebenarnya, di harga 12.761 atau enggak di harga 13.000. Di sini kita ada area supply, lalu di sini kita juga ada area supply. Ya. Ini berhimpitan dengan kita punya supply weekly ya. Ini berhimpitan kita punya kita punya supply weekly, jadi saya rasa harga itu bisa membuat rejection di sini. Ini sepertinya akan menjadi puncaknya, puncak rejection. Maksudnya puncak rejection itu seperti ini. Kita prediksinya misalnya harganya naik ya kan, break naik, terus naik nih, karena kan di sebelah kiri nggak ada nih, naik, terus naiknya naik. Nah ketika nyentuh ini, ketika dia kena area ini, dia akan langsung dibawa turun ya, turun jauh. Nah ketika inilah yang saya maksud dengan puncak rejection. Ketika dia turun, nah ketika dia turun dan masuk ke area ini lagi, teman-teman boleh open posisi sell nanti dengan harapan dia bisa turun sampai ke 11.000 lagi, seperti itu. Saya rasa di sini akan terjadi rejection di 12.800 atau enggak di sini di area 13.000. Di sini kemungkinan ada dua rejection ya. Jika rejectionnya ini enggak ngebreak ke atas ya, jika rejectionnya ini ngebreak ke atas, kemungkinan harga akan mengejar ini. Tapi jika malah harga ini rejection ini masuk sedikit ya, masuk sedikit seperti ini, lalu dia membuat rejection panjang ke bawah, nah di situ bisa teman-teman open posisi sell nanti. Jadi open posisi sell itu saya rasa karena di sebelah kiri ini kita tidak ada apa-apa ya, bisa dibilang ini sebelah kiri ini kita nggak ada apa-apa kecuali puncak ini aja. Saya rasa ketika harga masuk ke area ini, ke area 12.600 di sini, kita open posisi sell di sini, stop lossnya cukup di atas swing lagi satu di sini ya.
yaitu di harga 13.250 dengan take profit itu bisa sampai ke bawah di sini. Support yang ada di bawah yaitu di harga 11.644. Oke, jadi itu untuk Nasdaq ya. Kalau nge-buy sekarang lebih baik sih jangan dulu seperti itu. Biarkan harga itu naik sampai sini untuk kita open sell. Atau enggak jika yang ingin open sell kita bisa di area ini, tapi di sini pendek ya. Ini untuk yang long run jika memang harga ini bisa naik ke atas. Jika dia malah naik sampai sini di harga 11.000, ya di harga 12.000 lah setidaknya ya, pas ya. Stop lossnya itu cukup di harga 12.215 dengan take profit itu sampai di supportnya yang di harga 11.000 pas, seperti itu ya. Jadi tergantung bagaimana pergerakan candle nanti. Itu tadi untuk Nasdaq. Sekarang kan kita akan pindah ke oil. Oil bagaimana nih? Apakah dia bisa naik atau bahkan dia bisa turun? Nah, pertanyaan adalah ini kita punya trend line ya. Trend line sudah di break tapi malah harga masuk lagi ke dalam trend line. Berarti otomatis kita juga nggak punya news mengenai oil beberapa hari terakhir ya. Nggak ada berita tentang OPEC juga, nggak ada tentang apapun itu. Ya, dan ternyata benar aja harga ini, jika teman-teman yang minggu lalu ya, ini adalah minggu lalu, jika dia masuk ke area ini lagi, teman-teman bisa nge-buy profit sampai di area ini, dan ternyata harga tektok di sini aja, dia nggak kemana-mana, ya kan? Jadi otomatis kalau dilihat area daripada oil itu masih bergerak sideways ya untuk saat ini. Untuk jangka panjangnya gimana? Untuk jangka panjang kita masih berada di atas garis trendline di sini ya. Kita masih berada garis trendline, tapi di sini perlu hati-hati. Di sini ada satu level support di harga 82.994 ya, anggaplah 83 sampai di 81.40. Nah, kalau kita lihat candle weekly kemarin itu hati-hati ya. Ini jika satu candle bullish ini dihabiskan oleh bearish yang banyak ya. Seperti ini misalnya harga bullish ya kan, bullish melahap 1 2 3 4 ya, 4 candle sebelumnya. Dan jika nanti candle bearish ini berhasil menghabisi satu candle bullish ini, nanti kemungkinan harga oil akan turun. Kemungkinan loh ya. Prediksi saya seperti itu. Turunnya sampai mana? Kemungkinan dia bisa turun sampai ke level $72 per barel. Karena kalau kita lihat di area itu merupakan ada area resistance become support ya. Resistance become support yang ada di sini, yang terjadi di tanggal 10 Desember 2021. Oke, Desember 2021. Jadi untuk oil kita masih sideways untuk di minggu ini kayaknya, karena berita tentang oil nggak ada seperti minggu ini. Jadi analisa oil kita masih sama seperti di minggu lalu ya. Untuk yang nge-buy lebih baik dia nge-break ini dulu ya, nge-break dia punya supply di harga $90 per barel. Jika dia nge-break itu dan nge-break trendline lagi sekali, kita bisa open posisi buy dengan harapan dia bisa naik sampai ke $98 per barel yang ada di area ini. Ya, $97 per barel lah, boleh seperti itu ya. Untuk yang sell bagaimana? Untuk yang sell saya rasa biarkan harga itu nge-break support ya, nge-break support di harga 81, baru kita bisa memprediksi harga itu bisa turun sampai ke $75 per barel, seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk di oil. Sekarang kan kita pindah ke yang terakhir, yaitu di indeks dolar. Nah, indeks dolar bagaimana nih, ya kan? Nggak jelas, bisa dibilang pergerakannya ya. Dia mengalami sideways itu kalau dihitung. Nah, ini figunya kan saya hapus dulu ya. Ini akan saya hapus juga. Dia sudah mengalami sideways itu sudah selama 15 hari. Oke, sudah setengah bulan sidewaysnya ya. Dia bergerak naik iya, turun iya gitu kan, setengah-setengah. Mungkin di indeks dolar itu kenapa dia bergerak sideways, saya rasa karena dia menunggu di minggu depan.
minggu depan itu ada yang namanya ini. Ada NFP juga, ya kan? Lalu ada ini, Federal Funds Rate oleh The Fed. Jadi di minggu depan itu pergerakan liar akan terjadi. Jadi saya wanti-wanti, saya kasih peringatan ya. Saya kasih peringatan untuk di teman-teman semua. Di minggu depan itu kita akan melihat banyak banget. Semua kalender di sini merah, ya kan? Dan oil kemungkinan minggu depan akan bergerak juga. Jadi siap-siap minggu depan, pasang sabuk pengaman dengan ketat, siapkan mental karena minggu depan kita akan melihat pergerakan yang sangat luar biasa. Untuk di minggu ini bagaimana? Ya sudah, mau bagaimana lagi ya kan? Harga dari indeks dolar ini nggak kemana-mana sebenarnya. Dibilang dia ngebreak, iya ngebreak area support di sini, tapi kok harga malah tetap naik ke atas gitu kan? Ya ketika dibilang ngebreak area resisten, iya di break, tapi kok malah harga turun gitu kan? Ya gimana? Emang harga ini menunggu minggu depan kayaknya. Minggu depan ini baru kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan dari sesungguhnya dari market forex itu. Saya rasa loh ya. Saya rasa di minggu depan baru harga itu bisa bergerak. Seperti itu. Ya kalau dilihat range-nya untuk di indeks dolar itu terpaut kita pakai angka tengah ya. Itu di harga 113.500 sampai di 111 ya, sampai di 112 lah setidaknya ya. Jadi besar sideways-nya itu seperti ini ya. Besar sideways untuk di indeks dolar itu masih seperti ini. Dia bergerak naik, kena di area ini, kemudian dia turun, kena area ini, kemudian dia naik, kena area ini dia naik ya, dan begitu seterusnya. Dan kita lihat dari candle weekly ini, dia menciptakan apa ya, bisa dibilang ya, rejection panjang dari bawah, kemudian dia ada bearish, kemudian ya dan sebagainya lah pokoknya ya. Di sini noise banget kok bisa saya bilang ya di indeks dolar ya. Dia bergerak sideways sudah setengah bulan. Jadi saya rasa di minggu depan baru akan ada pergerakan yang jelas dari indeks dolar. Jadi siap-siap aja pokoknya ya untuk semuanya. Tapi overall kita trending di tren dari indeks dolar itu masih bullish ya kan. Bahkan kalau dilihat di sini kita masih punya trend line lagi satu. Nah, bahkan harga sekarang berada di trend line sekarang kan. Nah, di sini. Harga sekarang berada di dekat area trend line. Walaupun ini bisa dibilang ada 3 area trend line ya, 1, 2, 3 di situ kan. Jadi kalau dilihat ya harga dari indeks dolar ini sebenarnya masih bullish banget. Jadi jikapun dia bisa bergerak naik ke atas per hari ini, kemungkinan dia akan tertahan di area resisten ini, dan kemudian ketika dia akan ini kemudian dia turun lagi seperti itu dan seperti itu seterusnya. Karena kalau dilihat juga per minggu ini news untuk di USD cuma di nanti malam, sisa di nanti malam, lalu di hari Kamis dan di hari Jumat lagi sedikit. Seperti itu aja ya. Jadi indeks dolar overall masih kondisi bullish. Tapi minggu depan kita tidak tahu karena beritanya akan sangat luar biasa besar. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa market futures pada hari ini. Tadi sudah ada Dow Jones ya, sudah ada Nasdaq juga, sudah ada oil, dan sudah ada indeks dolar juga. Jadi jika analisa yang sudah saya berikan di sini tidak sesuai dengan trading plan teman-teman, ya tidak apa-apa karena setiap orang punya style tradingnya masing-masing. Yang penting di sini saya hanya ingin membagikan bagaimana pandangan saya mengenai 4 market tersebut. Oke, jadi sekian aja untuk analisa pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa market futures minggu depan. Bye-bye.